an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala man istaqa ila jannah sar'a ilal khair ila khairat ay asra zahaba ilaiha wa man asfaqa an hazra minan nar intaha an wa man asfaqa an hazra minan nar anha an syahwat ay imtinai an ittibai harakatin nafsi wa man tayaqana bil maut in hadamat alaihi lazat wa man arafat dunya hanat alaihi musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata seorang babul ilmi, pintu daripada ilmu, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat keberkahan daripada Sayyidina Ali. Amin. Allahumma amin. Kata beliau, sahabat bersama mantu Rasulullah, barang siapa dia cinta ame sorga, barang siapa pengen masuk sorga, sarro'a ilal khair, sarro'a ila khairat, cepat-cepat buru-buru ya ketika melakukan perbuatan baik, ai asroha zahaban, buru-buru jalan. Gampang caranya. Itu mau masuk surganya Allah, barang siapa yang cinta sama surganya Allah, kepengen masuk surganya Allah, caranya gampang. Ya, cepet-cepet ketika ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau orang ada imannya ketakutan, kalau orang mendengar lafaz Allahu Akbar ketakutan, dia merinding. Hanya Allah yang besar, hanya Allah yang besar, kita nggak ada apa-apanya, merinding semua manusia. Kenapa ya manusia nggak pada merinding ketika mendengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar? Nggak pernah merinding, nggak pernah hatinya nggak pernah tertarik. Nggak pernah ada ikatan batin yang dia mengaku Islam. Betul? Berapa banyak manusia dia kepengen masuk surga, dia cinta surga, ketika mendengar lafaz panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam itu manusia. Ntar dulu nungguin rokok sebatang, nyantai banget. Mengharap surga nyantai, mengharap syafaat bagi Nabi Muhammad SAW nyantai. Katanya pengen masuk surga. Kalau dia paham dengan lafaz Allahu Akbar tadi, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya di Mekah dan Madinah, ya sejam 2 jam, ya belum masuk waktu sholat, itu masjid udah penuh. Udah penuh. Kemana orang-orang yang pada umroh, pada haji? Pada kemana yang dia datang berbondong-bondong sejam 2 jam ketika dia datang pergi haji, dia umroh, dia ke Mekah Madinah, senang banget. Pulang harus lebih daripada itu. Jangan pernah pulang bawa label haji, jangan pernah pulang bawa label umroh. Kalau nggak pernah sedih dan cinta benar-benar kepada Allah Subhanahu, sayang-sayang ongkos, sayang-sayang tenaga. Betul? Ya, tambah lagi ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mana persaksian inti ketika aku dipanggil dengan Allahu Akbar, Allah besar, inti bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemana inti pada? Kata Allah Ta'ala, inti kemana? Inti bingung dengan penyakit corona, inti bingung dengan susah segalanya. Tapi inti nggak bingung dengan persaksian inti kepadaku. Allah Ta'ala, ya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemana ente? Namanya persaksian ada perbuatan. Pada kemana ente? Kata Allah Ta'ala. Susah aja ente ngeluh. Ente susah ngeluh, nggak punya duit ngeluh. Begini ente ngeluh. Ente nggak pernah ngeluh segala kekurangan ente kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kan ente kemana? Ngeluh aja ente. Ya,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Kemana nilai akhlak inti pada semuanya? Yang mendengar azan di mana-mana, panggilan azan di mana-mana, ya Allah, mengaku ya pengen mati secara Islami, pengen husnul khotimah, tapi ketika mendengar lafaz Allahu Akbar nggak pernah merasa kecil. Ketika mendengar persaksian nggak ada perbuatan. Hayya 'alas shalah, cepat sholat. Betul? Buru-buru sholat, cepetan sholat. Hayya 'alal falah, ketika kita benar-benar menganggap kecil diri kita, kita mengakui tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad utusan Allah, kita tegakkan salat, hayya 'alal falah, Allah berikan kita kemenangan. Bahagia hidup. Betul? Ya harus kita syukurin, subhanallah. Ya setiap manggil, ya Allah ini malam Jumat. Sok Jumat. Ya ada panggilan 2 kali azan. Ya azan Jumat, azan mau khutbah naik 2 kali, ya kan? Dipanggil lagi, tekan lagi, dan ditutup akhir azan dengan kalimat Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo tahu hanya Allah yang besar, kata Allah, hanya aku yang paling besar. La ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain aku, biar tahu ini semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Nyantai. Dengan Jumatan, dengan sholat, dengan ibadah. Kita cuma numpang di dunia, cepat atau lambat manusia yang hidup dunia akan mati. Kalau kita nggak bawa bekal, waduh repot, nggak sampai-sampai. Betul? Makanya kata Sayyidina Ali, mau benda kalau kita masuk surga, kalau kita cinta sama surganya Allah Ta'ala, saro'a ila khairat ay saro'a zahab. Buru-buru kita, buru-buru. Itu urusan kita sama Allah Ta'ala. Kalau kita urusan kita punya utang sama manusia, buru-buru bayar. Jangan kayak pernah ditunda-tunda, utang sama manusia buru-buru bayar. Sekecil apapun utang itu menjadi tanggungan ketika yaumul mizan. Utang jadi tanggungan, ya buru-buru bayar hutangnya lu. Ketika punya salah, buru-buru minta maaf. Jangan kita sampai datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang kotor, punya kesalahan kepada Allah Ta'ala dan punya kesalahan kepada manusia. Ya Allahu Akbar, Allah tiap hari lo sholat, tiap hari dengar azan, pada kemana hatinya? Ya, mungkin belajar sama tukang batu cincin. Ya, Allahu Akbar, ada sholat Jumat, orang pada sholat Jumat dengan Jumatan, pada sholat aja, sholat wajib dengan sholat, merasa bangga dengan apa yang dia punya. Ya Allah. Ya bingung dengan pusulap merah sama Samsudin, bingung. Jangan bingung sama dia. Lo bingung ketika panggilan Allahu Akbar, bingung. Jangan pernah bingung dengan apa itu konten-konten yang tidak membawa manfaat. Lo konten sambung nggak bawa manfaat semuanya. Jangan pernah bingung. Betul? Yang kita bingung ketika ada panggilan, kenapa ya gue nggak pernah, hati gue nggak pernah kebuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz Allah diulangi 2 kali dalam azan. 2 kali diulangin supaya manusia tuh berpikir. 2 kali pengulangan. Ya Allah, kecil banget ya Allah. Ya tahu orang mati, kalau kita udah mati ya Allah, dimandiin kita nggak tahu apa ya dimatiin. Ya mesti mandiin, dikuburin, dikekapanin ya Allah. Ya kan? Tadi yang badan kita sehat keker udah nggak, aduh, muka kita pada biru. Yang tadi kita muka kita seger, ya kan? Muka kita putih tadi, cakep banget, ganteng banget muka itu manusia tadi. Ketika kematian datang, ya udah masuk 1 hari mukanya pada biru, ya kan? Masa 2 hari 3 hari, apalagi 10 hari nggak dikuburin, pada meledak tuh perut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allah. Apa kekuatan kita? Ya jangan pernah lihat konten ini konten itu. Konten diri kita sendiri, nilai diri kita sendiri. Sudahkah kita ketika mendengar panggilan azan, panggilan Allahu Akbar,
Sudahkah kita merasa kecil? Ketika kita mendapat syahadat, sudahkah kita melakukan apa yang Allah perintahkan? Menjauhkan apa yang Allah larang? Itu kan? Oh, itu. Sayyidina Ali hebat, makanya dibilang Sayyidina Ali babul ilmi. Pintu daripada ilmu. Punya maaf, kita punya salah, buru-buru minta maaf. Ya, yang utama lagi kudanya punya salah sama guru, punya salah sama orang tua, buru-buru minta maaf, buru-buru. Kenapa buru-buru minta maaf? Takut gua gara-gara ibadah gue segalanya gue nggak masuk surganya Allah Taala. Kenapa gue pernah menyakitin orang tua gue? Wala tanhar walau bikali upin. Padahal kita nggak ngomong gimana, cuman orang buru-buru minta maaf. Gitu kan? Orang tua, ya Allah. Sohtullahi min sohtu walidain, ridallah min rida walidain, sohtullah min sohti sohit, ridallah min rida sohut. Ya, ridhonya Allah letaknya kepada kedua orang tua. Bencinya Allah letaknya kepada orang tua. Ridhonya Allah letaknya kepada guru. Bencinya Allah letaknya kepada guru. Kalau minta maaf buru-buru. Buru-buru kita minta maaf buru-buru. Ya, hati kalau nggak ada masalah enak hidup. Hidup tenang. Kalau hati udah nggak masalah hidup tenang, rezeki gampang apapun enteng. Gitu kan? Tuh, itu. Yani asra'a zahab. Waman ansaqo hadron minan nar, barang siapa dia takut ame api neraka, kata Sayyidina Ali. Barang siapa dia takut api neraka, anha ansahwa anis sahwatin, cegah sahwat kita, tahan nafsu kita. Dia takut api nerakanya Allah Ta'ala, tahan nafsu kita, cegah nafsu kita daripada perbuatan-perbuatan yang Allah larang, dari perbuatan-perbuatan yang Rasulullah larang, Rasulullah benci semuanya, cegah semuanya. Kalau kita nggak pengen tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu, wallahu akbar, hebat. Santai aja. Ya, makanya imtina anil ittibai harakatin nafsi. Ya, jangan ikutin. Ya, nafsu, berubah-ubahnya nafsu, jangan ikutin. Mohon kepada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ketika kita menuntut ilmu, ketika kita dalam sholat, ketika kita mengkaji, ya Allah jadikan aku orang yang istiqomah. Istiqomah dari kita menuntut ilmu, istiqomah lagi mengaji Al-Quran, istiqomah indah fis sholat, istiqomah indah fil khair. Ya, khair indallah wa khair indanas, baik kepada Allah Ta'ala dan baik kepada hamba. Wow, cinta orang istiqomah. Tuh, jangan gampang banget main nafsu. Aduh, ikutin nafsu bis ngaji. Bis ngaji tuh. Kelar ngaji ngapain tuh kelar ngaji? Ngobrol-ngobrol jangan. Kelar ngaji jangan sampai kita ngomongin orang. Kelar ngaji jangan main orang, omongin diri sendiri. Ya Allah. Gue banget tuh. Aneh banget tuh. Aneh kok denger panggilan aja nah biasa aja nih ngerokok aja. Tiduran aja. Aneh nggak ada takut-takutnya. Jangan-jangan aneh bukan bertuhan dengan engkau ya Allah, tapi bukan dengan iblis. Aneh ikutin iblis mulu kayaknya nih. Kurang ajar nih iblis. Betul? Kita kelar ngaji, omongin diri sendiri. Nilai diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Bukan ngomongin orang lah. Oh dia nggak ngaji, yarin aja. Gitu kan? Mungkin dia nggak tahu. Oh. Gitu kan? Kok dia nggak ngaji? Ya, kenapa? Mungkin ambeien, ya. Baunya panjang, ya kan? Ya, ngaji nggak bisa jalan, ya. Jalan kayak monyet, ya, ngengkang-ngengkang. Lu gak? Begitu, subhanallah. Kalau kita takut sama api nerakanya Allah Ta'ala, ya kita harus menjauhkan daripada robahnya sahwat, nyari gitu ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat hidup kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, kita meninggal dalam mengamalkan ilmu. Harapan kita ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, nih malam Jumat, malam yang sangat mulia, Syahidul Ayam. Ya, penyeluruhnya daripada hari. Besok dikumpulkan hari Jumat, kita kumpul bersama ya di masjid kumpul bersama. Ya, melakukan sholat Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Ya, berubah diri kita tinggal panggilan aja. Allahu akbar ya Allah. Malu, astagfirullahaladzim ya Allah.
Ya, nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aneh bisa, harta yang aneh sebanyak apapun aneh punya harta, secakep apapun aneh punya wajah, segagah apapun aneh punya badan, cepat atau lambat akan jadi keriput, tuh harta akan hilang semua meninggalkan kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita kebanggain kalau kita nggak buru-buru buat baik kepada Allah dan kepada hambanya. Wa man tayaqqanal maut, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi lazat. Kalau kita yakin dengan kematian, kita yakin dengan kematian, yakin kita dengan kematian. In hadamat alaihi lazat, kita takut ame sesuatu yang menghilangkan kelazatan. Apa yang menghilangkan kelazatan? Sesuatu yang menghilangkan kelazatan yaitu apaan? In qata'at, yaitu apaan? Kematian, ya Allah. Ya, subhanallah. Yakin dengan kematian, takut ame sesuatu yang menghilangkan kelazatan yaitu maut. Waduh, kita nggak akan bisa lagi menikmati enaknya kopi, nggak bisa lagi menikmatinya enaknya rokok 2, 3, 4 yaitu Ji Samsu. Nggak pernah enak lagi kita rasain nasi ulam, nasi uduk, nasi gambuli, apapun dunia. Aduh, nggak bisa, mulut udah nggak bisa ngomong, mulut udah nggak bisa bergerak, mata udah nggak bisa melek, kuping udah nggak bisa denger, kaki udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Allahu Akbar. Hilang semua kelezatan duniawi, hilang semuanya. Ya, kalau kita nggak menuntut ilmu, kita nggak buru-buru menuntut ilmu, mengetahui pandangan yang baik sehingga kita bisa berbuat baik, sangat rugi. Hidup yang kita bilang lama, ternyata hidup di dunia lahjotan, hanya sekecerotan cerot. Baru kemarin kita kecil, sekarang udah gede banget. Baru kemarin kita dewasa, sekarang udah tua banget. Betul? Baru kemarin inti sekolah SD, kayaknya baru kemarin sekolah SD, sekarang udah SMP, sekarang udah kuliah, sekarang udah nikah. Subhanallah. Yang kita bilang cepat, ternyata yang kita bilang lama tuh hidup, ternyata cepat. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karamullah jaha, kita semua dan yang nonton YouTube semuanya, ya Allah jadikan orang-orang yang selalu sala'il khair, yang buru-buru selalu dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.